Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari ini saya Fiona Dewi hadir kembali menjumpai Anda dalam pembinaan Bahasa Indonesia bersama dengan Kantor Bahasa Indonesia Lampung. Dan pemirsa, di sore hari ini tema kita adalah warisan budaya dan seni sebagai pemertahanan bahasa daerah Lampung dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Hashim Khan SSNMA. Beliau adalah dosen jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dari FKIP Universitas Lampung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hashim, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Kepada pemirsa Iya. TV yang berbahagia. Iya, terima kasih Bapak Hashim kan sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Dan pemirsa, kami juga bersama dengan Bapak Rovenaldo MPD selaku peneliti dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selamat sore Pak Rovenaldo, apa kabar? Selamat sore. Ya, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya? Sehat, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih tentunya sudah berhadir. Dan tentunya pemirsa, acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Ini adalah bentuk kerjasama kami Radio Lampung TV bersama dengan Kantor Bahasa Lampung dalam pembinaan bahasa Indonesia. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di segmen kedua dengan dua narasumber kita. Tentunya yang ingin bertanya-tanya silahkan nanti bisa bergabung via nomor telepon yang akan kami tampilkan di layar kaca Anda. Baik, tema kita adalah warisan budaya dan seni sebagai pemertahanan bahasa daerah Lampung. Sepertinya ini sangat erat sekali hubungannya bahasa daerah dengan budaya dan juga sangat kesenian. Saya akan berbincang terlebih dahulu mungkin dengan Bapak Roven dari Kantor Bahasa Lampung. Pak Roven, sebelum kita berbicara banyak terkait budaya dan seni dan bahasa daerah yang ada di Lampung, nah mungkin kita akan jelaskan, Bapak mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu dengan pemirsa di rumah, sebenarnya dimaksud dengan warisan budaya dan seni sebagai pemertahanan bahasa daerah di Lampung. Maksudnya bagaimana sih Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa budaya itu, dunia itu sangat banyak sekali ya. Setiap negara pasti ada budaya. Nah, di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke banyak sekali macam-macam budaya ya. Khususnya misalkan di Provinsi Lampung. Itu budaya itu sangat banyak, seperti saya contohkan ya, seni ya. Seni atau sastra lisan misalkan, itu banyak sekali. Nah, kita kaitkan budaya atau kesenian itu dengan bahasa. Tentunya budaya itu, adanya budaya itu adalah salah satu, ada rohnya bahasa di situ. Nah, salah satu bagaimana tradisi budaya atau kesenian itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Ya, mungkin kita mengajak ke semua generasi bagaimana kita mencintai budaya kita sendiri atau kesenian kita gitu, untuk kita jadikan kebanggaan kita gitu. Jangan sampai generasi sekarang ini terlena dengan budaya-budaya asing, karena budaya asing itu belum tentu cocok di bagian budaya kita atau di wilayah kita gitu. Karena budaya Indonesia itu, budaya khususnya di Provinsi Lampung itu sangat banyak sekali ya. Budaya-budaya yang patut kita apresiasi, yang patut kita banggakan, yang patut kita ketahui begitu. Oke. Sekarang saya ke Pak Hashim Khan. Pak Hashim Khan, mungkin Bapak bisa ungkapkan nih Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya warisan budaya dan seni sebagai pemertahanan bahasa daerah Lampung yang saat ini berkembang di Provinsi Lampung? Menurut saya baik ya. Jadi di mana disebutkan tadi dari Pak Roven bahwa banyak sekali budaya-budaya yang ada di Lampung ini, terutama bahasa dan sebagainya. Untuk pengakuan warisan budaya tak benda, kita sudah memang Provinsi Lampung sudah mengajukan ke beberapa beberapa budaya-budaya itu ke kementerian, itu diajukan. Memang ada satu lagi kita belum ke UNESCO ya, walaupun sebenarnya di Provinsi Lampung sangat layak untuk dilaporkan ke UNESCO bahwa Lampung juga banyak peradaban-peradaban kita itu yang perlu dilaporkan, yang sudah diteliti. Nah, di sini kan sudah ada peneliti-peneliti. Nah, kelebihan kita peneliti ini memang budaya itu memang sumber daya budayanya memang ada, sumber dayanya ada,
sumber daya alamnya ada, tinggal sumber daya manusianya ada. Jadi semua sudah lengkap. Satu paket tinggal ya. nunggu waktu saja mungkin gitu. Pelestariannya. Oke, kalau Pak Hashim kan ini kan selaku dosen jurusan pendidikan bahasa, tapi mengajar untuk musik. Artinya di sini juga disisipkan musik-musik tradisional ya Pak ya di dalamnya. Kalau boleh tahu Pak di FK Universitas Lampung sendiri peminatnya cukup banyak nggak sih Pak? Ya, kami dari program studi pendidikan dari jurusan bahasa dan seni 2008 mendirikan prodi pendidikan tari. Kemudian 2018 kemarin kita program studi pendidikan musik. Nah, di situ dilestarikan musik-musik di sini. Memang pendidikan musik ini adalah pengajaran musik barat ya. Ada piano, gitar dan sebagainya. Tapi ada apa namanya yang wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa itu adalah tentang musik-musik Lampung. Di mana musik-musik Lampung itu dimulai dari kajian sastra lisan. Jadi ada mata kuliah juga sastra lisan Lampung yang bisa nanti diangkat untuk ke musik-musik etnik. Nah, terutama mungkin ada gitar tunggal dan lain sebagainya. Itu yang kita lestarikan di program studi pendidikan musik. Di samping itu juga peminatnya mungkin awal-awalnya masyarakat belum banyak tahu ya tentang program studi pendidikan musik sudah buka, tapi padahal sebenarnya mereka sudah menunggu lama. Untuk tahun ini kita udah overload itu, menerima mahasiswa udah mulai susah mereka masuk, dan juga apa namanya kita diterima juga banyak. Tahun ini kita 54 orang. 54 orang. Idealnya? Idealnya ya 40 sebenarnya. Ya, jadi memang karena peminatnya banyak, akhirnya kita ya memberikan kesempatan lah bagi anak-anak bangsa. Karena terutama kita lihat ya pemerintah daerah, saya setuju tuh dengan Lampung Barat, di mana mereka seluruh mahasiswa program studi pendidikan musik itu dibiayai sampai apa namanya sampai wisuda gitu. Jadi artinya seluruh kabupaten nanti kita mohon untuk didorong seperti itu biar anak-anak bangsa ini banyak yang masuk seni, yang mereka nanti setelah itu mereka mengabdi ke daerahnya masing-masing sehingga bisa meningkatkan daerahnya itu sendiri. Seperti itu. Artinya pemerintah juga turut mendukung anak-anak muda yang ada di sana untuk bisa belajar seni ini. Artinya tidak hanya seni saja, seni ini termasuk di dalamnya adalah kebudayaannya ya Pak ya. Seninya juga seni-seni tradisional begitu. Terus perkenalan alat-alat tradisionalnya pun ada ya Pak? Iya, makanya saya bilang tadi memang 30% itu apa namanya belajar musik etnik mereka. Jadi di pendidikan musik itu ada mata kuliah gamelan yang di dalamnya ada hadrah, ada redap, kemudian ada peting tunggal di sini ketiga, kemudian ada kelintang juga mereka belajar juga lengkap lah. Ada serdam dan dosen-dosennya juga meneliti ya. Jadi seluruh alat musik Lampung nanti sebentar lagi bukan hanya gamelan yang kita teliti, tapi semua alat musik insya Allah nanti ke depan kita teliti. Ada Bang Erijal itu yang dia meneliti tentang musik perunggu Lampung, juga ada peting tunggal dan sebagainya, ada serdam. Oke. Artinya kita kalau melihat di Universitas Lampung ini overload untuk mata kuliah untuk prodi pendidikan seni, artinya ini peminatnya banyak sekali khususnya anak-anak muda. Pasti mereka juga tahu bahwasanya di sini juga belajar tentang budaya, seni dan juga tentang bahasa. Saya ke Pak Roven kembali. Pak Roven, kalau dari kantor bahasa sendiri, ada nggak sih Pak sosialisasi yang dilakukan untuk mendekatkan para anak-anak muda, khususnya kalau muda ini untuk bisa lebih mencintai kesenian, kebudayaan dan juga bahasa daerah, mengingat tadi Bapak juga sampaikan bahwasanya jangan sampai ada budaya dari asing masuk ke kita, tapi faktanya memang sudah ada ya Pak ya. Betul. Dijawabnya nanti Pak setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami. Halo Lampung akan segera kembali. Kembangkan investasi Anda di bidang properti, perkebunan,
peternakan, pendidikan, dan lain-lain. Kami siapkan lahan strategis untuk Anda. Hubungi Marketing Galeri Radar TV. Iya pemirsa, tadi baru saja kita saksikan bersama lagu Pumpung Kelapa Kupung yang dinyanyikan oleh adik-adik dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung ya Pak ya. Ini adalah salah satu bentuk warisan budaya dan seni yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Kalau tidak salah, saya pernah belajar ini waktu masih zaman SD Pak. Dan sekarang itu lagu itu ternyata masih dinyanyikan tapi dengan aransemen yang kekinian gitu ya Pak ya. Oke, sebelum saya ke Pak Roven, saya ke Pak Hasim dulu deh. Kita akan bahas lagu Pumpung Kelapa Kupung ini Pak. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan sih Pak, makna dari lagu ini apa sih Pak? Ya, jadi Pumpung Kelapa Kupung ini menggambarkan suatu keadaan pada saat itu. Perlu kita ketahui bahwa lagu Pumpung Kelapa Kupung ini sudah beredar dulu di Tulang Bawang, di di Kota Bumi, Lampung Utara. Itu sebenarnya sudah dinyanyikan oleh masyarakat. Di mana lagu ini mengisahkan tentang pergaulan muda-mudi. Sebenarnya muda-mudi pada zaman itu ketika secara budaya, kalau Muli Lampung itu kan sangat terjaga ya, sangat diawasi dari orang tua, kemudian paman, kakak, adik dan sebagainya.
sehingga Muli Lampung itu tidak begitu leluasa untuk mereka zaman dulu ya, sehingga mereka harus di rumah tapi mereka kreatif, bikin tapis, terus bisa main gitar dan sebagainya. Nah kemudian dari segi pergaulan juga, di mana waktu itu sang bujang, sang meranai gitu, untuk mendapatkan gadis juga nggak semudah gitu kan. Jadi akhirnya sang putri itu mereka ya antara bujang dan gadis itu ngambang lah gitu. Misalnya ada yang suka seperti itu penggambaran itu, tapi dijawabnya bukan tidak ada kepastian gitu, sehingga itu di bait pertama itu tergambar seperti kelapa yang bolong, masih ada kelapanya udah bolong isinya nggak ada, seperti itu. Jadi sehingga di bait kedua itu disebutkan bahwa ketika tidak ada kepastian, akhirnya sang laki-laki, sang meranai itu mengambil orang lain, seperti itu kan. Nah kira-kira begitu. Tapi di syair yang ketiga itu dia menerangkan bahwa nggak usah khawatir, artinya bahwa jodoh itu sudah ada keputusan Tuhan gitu, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah bimbang seperti itu. Memang secara adat sangat terjaga sekali waktu itu, sehingga terasa sekali bagaimana bentuk peradaban waktu itu tergambar di syair itu ya, waktu zaman itu. Namun kemudian lagu Pungpung ini sebenarnya secara historis juga skripsi saya itu mengangkat tentang lagu Pungpung tahun 2000 waktu itu, untuk lagu Pungpung untuk ensemble gitar dan gesek gitu. Jadi udah bergeser dari lagu-lagu yang hanya dinyanyikan masyarakat, kemudian masuk kajian ilmiah. Nah itu seperti yang tadi kita lihat, itu sudah diaransemen paduan suaranya, kemudian diisi alat musik tradisinya dan lain sebagainya, sehingga lagu Pungpung ini bukan hanya lagi dimiliki oleh masyarakat setempat, masyarakat lokal, tapi sudah dimiliki oleh masyarakat semuanya, termasuk nanti kalau mulai banyak pendatang dan lain sebagainya, mereka mendengar disuguhkan dengan tarian musik-musik yang begitu, akhirnya mereka akan datang lagi ke Lampung dan ingat dan sebagainya bahwa mereka pernah di Lampung gitu, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat lagu-lagu daerah ini, salah satu contohnya adalah Pungpung Kelapa Kupung dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu di dalamnya itu terkandung makna yang seperti nasihat-nasihat begitu ya Pak ya. Yang mungkin yang pada saat dibuat itu ada kandungan nasihat-nasihat untuk masyarakat gitu. Sebenarnya ini bagus sekali ya Pak ya. Betul. Ini patut dibudidayakan ya lagu-lagu yang begini nih kan. Syairnya juga indah, bagus, dan juga ini ada makna nasihatnya ya. Oke, saya ke Pak Roven lagi. Tadi ada pertanyaan yang mengganjal dari sebelum jeda ya Pak ya. Tentunya dari kantor bahasa sendiri Pak, ada nggak sih Pak sosialisasi yang dilakukan misalkan ke anak-anak yang sudah remaja kan seperti SMA atau untuk yang sudah kuliah atau di universitas untuk lebih mencintai warisan budaya dan seni yang ada di daerah kita, khususnya bahasa ini? Iya. Kami tentunya kantor bahasa itu melakukan semacam kegiatan-kegiatan penelitian. Saya contohkan, selain lagu-lagu daerah tadi, kami mengambil cerita-cerita rakyat di daerah-daerah ya, di kabupaten. Kemudian kami mengambil kosakata gitu, bagian bidang tertentu. Nah, contoh-contoh itu ya kami kami himpun data-data itu, kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, di bagian cerita-cerita rakyat itu kami buat semacam buku. Buku itu untuk dibaca oleh generasi-generasi setingkat mungkin anak SD gitu. Nah, tentunya isi dari cerita-cerita rakyat itu menggambarkan atau mendidik bagaimana kita menghargai pejuang-pejuang dulu, bagaimana filosofi waktu itu, zaman dulu itu memberikan contoh yang baik ke generasi-generasi seterusnya gitu. Kemudian bagaimana kami mengambil kosakata bahasa Lampung untuk dijadikan kamus bahasa Lampung. Kemudian kami berusaha bagaimana bahasa Lampung itu diserap ke bahasa Indonesia, salah satu untuk melestarikan atau mempertahankan bahasa daerah. Nah, tentunya itu salah satu cara kami untuk melakukan mempertahankan bahasa daerah. Nah,
Seperti yang kita saksikan tadi, tentunya sangat baik sekali ya untuk kita kembangkan, untuk kita popularkan. Karena di zaman sekarang ini kan zaman digital ya. Kita harus popularkan melalui misalkan media sosial gitu ya, kan melalui daring gitu. Nah, persoalan sekarang itu generasi ini sekarang itu mereka tuh sangat sulit gitu mencintai budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena semua budaya atau tradisi itu tuh kebanyakan menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, kendala-kendala seperti itu kami lakukan bagaimana generasi ini bisa tahu gitu. Ya, artinya kami siasati terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kami tentunya memberikan informasi bahwa banyak sekali makna-makna yang diberikan, contoh-contoh atau filosofi yang harus kita berikan, harus kita perlihatkan ke generasi. Karena sekarang itu generasi sangat senang sekali menggandrungi menyukai ya, menyenangi budaya luar. Lebih dari itu, generasi sekarang itu senang sekali berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Padahal kita punya bahasa negara, bahasa daerah gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perhatikan karena bahasa Lampung saat ini memprihatinkan ya, memprihatinkan khususnya di Kota Bandar Lampung maksud saya. Kecintaan generasi sekarang ini sudah pudar gitu, sudah mulai terkikis. Nah, kita tentunya memikirkan bagaimana kita mengapresiasi budaya-budaya yang ada di Lampung dengan kita padukan dengan seni-seni yang ada di Lampung gitu. Kemudian kita perlihatkan ini terjemahan ini loh budaya kita. Budaya kita ini bagus gitu. Karena budaya luar itu belum tentu cocok dengan budaya kita sendiri. Oke, Pak, ini ada Bapak Nurdi dari Bandar Lampung sudah bergabung, kita sapa dulu. Pak Nurdi, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak, silakan. Iya, terima kasih Radar TV ini Pak Ara Hasim. Selamat sore Pak. Iya, saya warga Bandar Lampung nih Pak. Pak, bagus betul ini komitmen dari dosen, dari kantor bahasa untuk mewariskan seni bahasa dan tradisi Lampung. Nah, ini mumpung nih Pak, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat Lampung, terus dari Unila, dari kantor bahasa, pemangku kepentingan lainnya, ini lagi momen pilkada ini Pak, mungkin nanti bisa dimintakan semacam komitmen atau fakta integritas kepada calon kepala daerah yang nanti akan terpilih untuk turut atau bersama-sama mengembangkan atau memiliki program khusus untuk melestarikan budaya-budaya Lampung seperti itu. Ini bagus juga untuk jadi mungkin nanti ada acara debat dari KPU. Mungkin salah satu pertanyaannya seperti itu untuk pelestarian, karena nggak masalahnya kan ke depan nggak cuma budaya asing, terus nggak cuma masalah pembangunan lainnya, tapi sektor budaya dan tradisi asli ini harus tetap dijaga dan dilestarikan seperti itu. Iya, terima kasih. Mungkin nanti ada komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat ya, seperti itu. Ya, terima kasih Radar TV. Ya, terima kasih Pak Nurdin dari Bandar Lampung sudah bergabung bersama kita. Mungkin akan ditanggapi oleh Pak Hasyim tadi. Ini menarik sekali masukannya nih selaku akademisi nih Pak. Silakan Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi kemarin ya, mungkin saya berikan contoh ya, bukan berarti kita membanggakan ya. Bupati Lampung Barat seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa dia komitmen untuk membiayai ada 10 mahasiswa yang ngambil program studi pendidikan musik di Unila. Terus kemudian untuk yang S2 Bahasa Lampung, Pak Wali Kota kalau nggak salah itu juga memberikan bantuan dan sebagainya. Itu yang saya lihat memang ada beberapa pemimpin daerah itu berkomitmen untuk mengembangkan daerahnya. Mudah-mudahan ini memang betul kata Pak Nurdin ya,
kalau kami ini kan apa namanya hanya memberikan bahwa ini loh, bahwa Lampung ini ada loh gitu, sehingga kami dari kantor bahasa, dari Unila itu kita sudah berjuang untuk apa namanya mengangkat bahwa Lampung itu ada keberadaannya. Tinggal bagaimana nanti para calon pemerintah daerah ini juga berkomitmen untuk juga ikut melestarikan. Itu sebenarnya bisa dilihat dari kampanye, misalnya pada masa kampanye dan sebagainya. Kalau saya lihat saat ini memang kadang-kadang budaya itu hanya untuk dipakai untuk live service saja gitu loh. Ketika untuk mengumpulkan orang, ketika untuk manggil orang, keramaian supaya memilih begitu, supaya dia sebagai calon itu bahwa dia cinta budaya begitu. Akhirnya budaya-budaya itu hanya dipakai untuk ya dijualan kepentingan tertentu dan sesaat. Dan kalau menurut saya justru komitmen itu apa namanya harus kita lanjutkan. Bisa kita lihat ya, para calon-calon para pemerintah yang sudah jadi, misalnya yang pernah memimpin Lampung, bisa kita lihat yang Pak Gubernur misalnya. Kalau yang gubernur cinta budaya itu awet biasanya begitu. Jadi kadang-kadang dia gubernurnya udah selesai tapi tinggalannya itu bahwa gubernur ini pernah bangun ini loh, pernah bangun menara Siger misalnya dan sebagainya. Pernah bangun tugu-tugu yang bernuansa Lampung, kemudian mengembangkan bahasa Lampung. Justru itu yang diingat orang gitu. Karena apa? Saya berikan pemahaman kata kunci ya kepada calon pilkada ini, calon bupati, gubernur, bahwa pemilihan itu kan manusia yang milih. Manusia itu ada dua yang sangat penting oleh mereka. Yang pertama adalah agama. Jadi kalau kita dekatkan ke agama, kita tarik lewat agama, itu mereka juga banyak pemilihnya. Itu yang kedua budaya. Nah, jadi budaya ini juga sangat menarik untuk orang memilih sesuatu calon ini baik atau tidak gitu. Jadi kalau calonnya ini tidak punya komitmen sama sekali, kadang-kadang orang juga akan meninggalkan. Jadi menurut saya gandeng teori yang saya kembangkan ini, bahwa calon pilkada, calon pemilu, pemerintah yang mau nyalon, ayolah, satu agama, dua kebudayaan. Kalau Anda kembangkan, Anda punya visi misi itu yang jelas, saya rasa. Karena budaya itu kan bicara hati. Nah, milih juga karena hati kan gitu sebenarnya. Ada orang kadang-kadang dikasih duit tapi hatinya kan beda gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan didekatkan oleh agama dan budaya, menurut saya akan lebih kuat satu nanti. Paket ya, Pak. Iya, satu paket, jangan khawatir para calon. Budaya, gitu. Nah, ini penelitian saya loh, ini artinya bahwa para calon gubernur, para calon bupati yang dua visi mereka yang mengembangkan agama dan budaya, saya yakin banyak pengikutnya. Artinya kita berharap sekali untuk para calon-calon pemimpin yang ada di Lampung ini setidaknya menyisipkan untuk pengembangan budaya di daerahnya masing-masing ya Pak ya, iya, dalam salah satu programnya yang digaung-gaungkan jika terpilih nanti ya. Oke, nanti kita akan bahas kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami.
Traveler pintar itu check-in on time, menjaga lingkungan dan kebersihan diri. Traveler pintar itu tolak titipan gak jelas. Dapat pengalaman seru. Traveler pintar 100%. Kembangkan investasi Anda di bidang properti, perkebunan, peternakan, pendidikan, dan lain-lain. Kami siapkan lahan strategis untuk Anda. Hubungi Marketing Galeri Radar TV. Pitu tanja ditunggu tetabuhan gamolan suai landa lain lagi jajaman sina cerita dan kepalang riwayat gamolan sakti mujizat zaman puyang nani nani naninku gamolan ngaji bibing ngaku anak di gedung kebahan nikmat angin nani nani naninku bunyi gamolan sakti ala tuang
riwayat gamelan sakti, mujizat zaman puyang. Nani 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 pun gamelan lagi beping, aku anak di gedung kebayang nikmat amin. Nani 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 ku bunyi gamelan sakti, alat tulang berkumpul zaman makmum Masehi. Nani 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 ku gamelan nadi ngiping, ngaku anak di gedung kebayang nikmat amin. Nani 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 ku bunyi gamelan sakti, alat tulang berkumpul zaman makmum Masehi. Alat tulang berkumpul zaman makmum Masehi. Iya, pemirsa, itu adalah salah satu karya dari Bapak Hasyim, kan ciptaan beliau luar biasa sekali lagunya. Ini juga memecahkan rekor muri, Pak, ya. Iya, betul. Pada saat penampilan Di 2011 di kantor gubernur. 2011 di kantor Iya, gubernur, tahun memecahkan 2011. rekor apa ini, Pak? Memainkan gamelan selama 25 jam tanpa henti. Wow, pesertanya ada berapa itu, Pak? Dari 25 sekolah waktu itu, satu sekolahnya kalau nggak salah 25 orang. Kalau nggak Satu salah. sekolahnya 25 orang Jadi ya, secara 25 bersama. sekolah. Jadi Oke. dari tanggal 7 jam 10 berhentinya jam 11 tanggal 8 Desember. Kalau saya 2011. dengar sekilas dari lagu yang Bapak ciptakan ini tentang gamelan-gamelan, artinya menggaung-gaungkan gamelan, memperkenalkan gamelan lewat lagu ini, begitu Iya, ya? karena memang syairnya itu bukan ciptaan saya. Oh, gitu. Jadi syairnya memang sudah ada di masyarakat. Tadi kan disebutkan Makmum Tahan Masehi, yang jelas saya belum hidup waktu itu kan. Nah, jadi memang syair itu ada di kisah Raden Jambat, Raden Jambat Kuasa ataupun di Tanjung Jambi waktu di zaman Paija Makmum Tahun Masehi. Jadi memang ada syair yang dari sastra lisan sebenarnya, kayak seperti bijing pak selimbangan pusiban pitu tanja ditunggu tetabuan gamulan sulerenda. Jadi itu memang sudah ada syairnya itu kira-kira begitu. Jadi Bapak tinggal kembangkan dan juga Iya, aransemen. saya arranger Arrangernya, mengubah syair-syair tadi yang sastra lisan yang ada di masyarakat. Itu sebenarnya kata gamelan tiga daerah itu yang kita ambil dari Raden Jambat, kemudian dari sastra lisan masyarakat Pubian, juga masyarakat Tanggamus juga itu alatnya ada di Lampung Barat. Jadi memang persebarannya itu dibawa kemana-mana seperti itu persebarannya. Oke, luar biasa. Ini sudah launching belum sih lagunya? Launchingnya seperti ini aja sebenarnya, tapi sebenarnya kita sudah aransemen ke orkestra ya, di mana program studi pendidikan musik ada ahli-ahli yang bisa mengaransemen orkestra. Kemarin kalau nggak COVID itu tanggal 14 April itu kita konserkan di GSG Unila dengan 4.000 penonton harusnya orkestra. Semestinya. Iya. Oh, masih tertunda ya, Pak, Masih ya? tertunda, Oke. mudah-mudahan COVID selesai, orkestranya kita Orkestranya berjalan. tampilkan. Kita bawa Unila menampilkan orkestra pertama kali, kemudian juga lagunya juga aranjernya juga kita sendiri, semuanya sebelah kita. Sambil memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan dari Lampung. Betul. Ya. Oke, saya ke Pak Roven kembali. Pak Roven, kalau kita melihat di kalangan anak generasi penerus bangsa sekarang ini untuk mengenal alat-alat musik seperti tadi gamelan, itu sebenarnya tuh mungkin tidak semua orang tahu. Nah, begitu juga dengan bahasa, tidak semua mungkin orang menggunakan bahasa, bahkan ada yang tidak bisa menggunakan bahasa begitu. Nah, peranan dari kantor bahasa sendiri nih untuk turut melestarikan bahasa, budaya dan adat tradisional yang ada di Provinsi Lampung sendiri bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawahnya lagi Badan Bahasa,
di bawahnya lagi UPT, baik itu Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di se-Indonesia. Kami berkomitmen bahwa semua budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kami harus popularkan ya, dengan cara misalkan semua budaya daerah itu kita artikan, kita terjemahkan gitu, kita perkenalkan ke generasi-generasi sekarang ini, karena penelitian-penelitian yang ada bahwa hasil penelitian itu susahnya generasi, sulitnya generasi atau rumitnya generasi untuk menekuni atau mempelajari budaya itu sendiri ya. Nah, seperti lagu-lagu misalkan seni rupa, seni musik, seni suara itu lisan itu harus diterjemahkan secara bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian secara nasional tentu orang pasti akan tahu. Kemudian kita memperkenalkan lagi ke secara internasional ya. Kita bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris. Seperti ini budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ketika zaman sekarang ini ada digital gitu, banyak sekali misalnya bisa dimasukkan ke elektronik buku gitu, bisa kan dimasukkan ke dalam media sosial gitu. Itu sangat memudahkan bagaimana generasi itu mengenal budaya. Nah, kami juga tentunya bekerja sama atau mendukung apa yang diperankan misalnya dari Universitas Unila atau Universitas Lampung maksud saya, di LPLP, semua pengusaha, baik itu pemerintah itu kami memperkenalkan budaya-budaya yang harus kita jaga gitu. Ya artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu, setempat gitu. Jangan kita menggunakan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar di sana, karena budaya di luar di sana itu kan ya tidak pantas lah kita apakan diadopsi ke sini. Iya betul. Nah, komitmen seperti itu yang kami lakukan ya. Sebetulnya tahun ini karena COVID-19 ini agak sedikit terganggu gitu. Apa yang kami lakukan, bagaimana kami mencari data ke daerah-daerah gitu. Kemudian buku-buku cerita rakyat gitu kami terjemahkan gitu, jadi buku untuk bahan bacaan anak-anak gitu, semacam itu. Terus itu kami berusaha bagaimana bahasa Lampung itu diserap ke bahasa Indonesia, karena banyak sekali bahasa Indonesia itu diserap dari kata asing, bahasa asing gitu kan. Nah, cobalah kita mulai dari bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Setiap provinsi itu pasti ada bahasa daerahnya. Nah, kami memulai itu untuk menghimpun semua kosakata bahasa daerah itu dijadikan bahasa Indonesia. Supaya apa? Artinya bahasa daerah itu tidak hilang gitu ya. Tetap diingat orang, tetap dituturkan orang gitu. Nah, ya seperti itulah yang kami lakukan seperti itu. Ini tentunya tidak hanya dari kantor bahasa atau dari universitas-universitas tertentu ya Pak ya, untuk melestarikan bahasa budaya daerah kita masing-masing, termasuk kita semuanya, apalagi untuk yang memang asli terlahir dari Provinsi Lampung, supaya anak cucu kita ini mengerti dengan budaya-budaya dan juga bahasa yang dimiliki oleh provinsi kita, jangan sampai hilang apalagi diklaim sama negara lain ya Pak ya. Saya ke Pak Hasim kan kembali. Pak Hasim, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Hasim, Pak. Sejauh ini Pak, kontribusi pemerintah terhadap kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung, bahasa adat istiadat seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Ya memang secara umum ya memang sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu juga sudah banyak sih melakukan pelestarian, pengembangan, juga pemanfaatan. Juga ada Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif sebenarnya begitu. Juga ada Universitas Lampung, tapi di sini saya melihat belum adanya konektivitas, artinya sinergi yang sekarang ini lagi dimotokan oleh Pak Jokowi ya. Artinya Pak Presiden bilang bahwa kita harus sinergi. Tanpa sinergi ya nggak akan berkembang. Jadi antara pemerintah daerah itu belum connect dengan
perguruan tinggi di mana hasil kajian-kajian, hasil riset itu baru sebatas kita sebarkan ke para mahasiswa gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada hal-hal yang harmonis, yang kemudian juga di mana kebudayaan juga jika tidak ada dilakukan penelitian maka dia akan statis gitu, tidak dinamis. Nah, untuk menjadi dinamis, maksud saya dinamis ini teori kebudayaan, ada strategi kebudayaan di mana kebudayaan itu sendiri sebagai mitologi, sebagai ilmu ontologi juga sebagai fungsional, jadi berfungsi di masyarakat. Saya pernah beberapa kali juga diundang ke Dinas Pariwisata untuk ceramah bidang pembangunan pariwisata. Salah satu contoh di Pringsewu waktu itu juga di Lampung Timur juga saya mendorong. Saya bilang misalnya Pesawaran boleh tuh punya pantai gitu. Tapi kalau budayanya tidak dikembangkan, maka orang asing saja. Jadi orang bawa sampah saja ke sini gitu kan. Nah, sehingga mereka tadi ketika mereka datang ke Lampung, kita siapkan souvenirnya, atrasi budayanya. Itu saya bicara waktu di depan Wakil Bupati Pringsewu waktu itu dan juga para yang mengikuti seminar. Akhirnya setelah itu mereka mengadakan upacara adat gitu di kampung. Saya bilang Pringsewu ini namanya Pringsewu, tapi di sini ada Margakaya dan juga ada Pardasuka. Nah, dari situ tarian musiknya diangkat, saya bilang silahkan diangkat, diteliti, kemudian dikembangkan sama seperti tadi ada bahasanya, ada musiknya, ada tariannya. Itu yang kita angkat, yang kita misalnya aksara Lampung misalnya itu dijadikan kaos misalnya kan gitu, dijadikan kaos untuk mendatangkan pariwisatawan sehingga nanti jangan kita jalan tolnya sudah jadi, kemudian bandara internasional sudah, kemudian dermaga eksekutif sudah, tapi kita jadi penonton aja gitu. Nanti orang yang datang bawa oleh sampah aja ke sini terus mereka balik lagi begitu. Seperti itu menurut saya harus. Artinya kita juga sebagai masyarakat juga harus ikut action gitu ya. Iya, harus ada betul. kesempatan pemerintah sudah memfasilitasi yang baik untuk provinsi kita. Jadi kita juga punya kesempatan besar untuk mengembangkan kebudayaan. Iya, saya ada satu lagi sih yang tadi bicara masyarakat di mana ide saya itu mobile shop. Jadi mobile shop kalau misalnya kayak di Jogja ya. Ketika orang datang ke wisata di hotel itu para yang jual-jual souvenir itu mereka ngampar gitu. Jadi mobil shop itu mobil jualan yang jalan gitu. Kalau kita hanya nunggu saja di pasang etalase ya kadang-kadang orang nyalon tertentu. Kalau misalnya kita ke Gunung Merapi di Jogja misalnya, mereka sudah jual-jual didatengin masyarakatnya. Nah, itu yang masyarakat yang menurut saya peluang yang sangat besar itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah loh. Jadi jangan hanya pemerintah, jadi masyarakat juga harus menciptakan peluang-peluang bahwa budaya ini, satu aja kata kuncinya, budaya ini bisa mensejahterakan masyarakat jika budaya itu sudah fungsional gitu. Oke. Ya. Mungkin kalau kita berkunjung ke daerah lain, salah satunya yang kita cari untuk oleh-oleh adalah yang khas di daerah itu gitu ya Pak Nah, ya? iya. Pasti mungkin turis-turis yang datang ke Provinsi Lampung pun begitu Nah, pasti. juga akademisi bidang ekonomi ya. Jadi artinya kita punya fakultas ekonomi. Jadi jangan hanya rumus lebih menghasilkan sebanyak mungkin, tidak begitu lagi ke depan. Sekarang udah aksi bagaimana bisa para ekonomi ini bisa menciptakan peluang-peluang usaha-usaha, kerja. bisa menciptakan banyak peluang lewat pariwisata, lewat kebudayaan. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini pemirsa. Tentunya ini juga tentunya untuk mengedukasi kepada pemirsa di rumah bahwasanya warisan budaya dan seni dan juga bahasa adat istiadat yang di Provinsi Lampung itu wajib kita ketahui, wajib selalu kita gali. Jadi buat yang tidak tahu tadi seperti yang disampaikan bahwasanya juga kita mungkin sudah bisa melihatnya melalui media elektronik sekarang ya Pak ya. Sekarang itu sudah pakai smartphone tuh semuanya sudah bisa kita lakukan. Tapi manfaatkan dengan yang baik, salah satunya dengan kita cari mungkin kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung supaya kita lebih kenal dan lebih cinta itu ya. Kita ada di penghujung acara dengan tema warisan budaya dan seni sebagai pemertahanan bahasa daerah Lampung. Sebagai closing statement mungkin saya minta dari Pak Rovenaldo terlebih dahulu. Pak Rovenaldo silakan. Ada pesan untuk pemirsa di rumah. Ya. Saya sendiri dan saya mengajak ke semua masyarakat untuk bersama-sama kita mengembangkan kebudayaan kita, karena kebudayaan di situ artinya ada nilai filosofisnya, di situ ada maknanya yang mengajarkan bagaimana kita harus berbuat baik
untuk diri kita, untuk agama, untuk pemerintah, tentunya untuk semua hal yang terkait dalam kehidupan kita. Itu budaya ada di situ. Kemudian kami juga berharap ke generasi muda bahwa ya utamakanlah bahasa Indonesia gitu. Kita harus berbangga, kita harus mengangkat harkat martabat bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga kita melestarikan bahasa Lampung. Karena di Lampung ini ada 2 bahasa ya. Ada dua bahasa, dialek A dan dialek O, dengan beradatkan pepadu dan sebatin atau pesisir begitu. Nah, dari semua bahasa itu tentunya kami berusaha untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga masyarakat bisa mengerti bagaimana kandungan makna yang ada di dalam bahasa Lampung itu. Kemudian kita harus mencintai sastra ya. Ya sastra itu banyak sekali. Misalnya ya sastra lisan misalnya. Itu seperti Bebandung, Ringget, Waya, Ngehaddo, terus itu apalagi ya. Banyak sekali tentunya sastra lisan yang ada di Lampung. Itu maknanya luar biasa, banyak sekali maknanya. Kemudian kita harus kuasai bahasa asing, karena kita menguasai bahasa asing artinya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan di dunia gitu. Itu harapan kami. Ya baik, kalau dari Bapak Hasyim kan silakan ada pesan Ya, pemirsa. kalau saya sih kata kuncinya tadi adalah yang lagi hot ya, artinya moto dari pemerintah juga Unila juga itu adalah sinergi. Jadi artinya Lampung ini kalau kita semualah bareng-bareng kita bangun budaya ini, baik dari pemerintah juga masyarakat juga akademisi. Kebetulan juga Unila juga saat ini sudah berkembang ya, di mana yang terbaru juga mendirikan mendirikan S3 pendidikan ya. Jadi di situ juga saya lihat waduh, kandungan pendidikan dan budayanya sangat luar biasa ini. Saya rasa ke depan Lampung akan lebih maju lagi dengan adanya Universitas Lampung yang ditingkatkan degree tingkatan lulusannya dan sebagainya, baik S1, S2 dan S3. Juga pemerintah daerah bagi calon pilkada ini juga sinergi, juga masyarakat seperti yang saya bilang tadi. Jangan pemerintah sudah bangun, Unila sudah bangun, masyarakatnya yang tidur. Saya rasa jangan seperti itu. Jadi justru masyarakat ini harus kita bangun kembali. Ketika ini sinergi ya akan majulah menurut saya. Baik, Ya. Terima kasih Pak Hasyim. Terima Ya, kasih sama-sama. Pak Rofinaldo sudah hadir. Sama-sama. Dan terima kasih pemirsa di rumah sudah bergabung bersama kami dalam Halo Lampung kita sore hari ini yang bekerja sama dengan Kantor Bahasa Lampung, tentunya dengan tema warisan budaya dan seni sebagai pemertahanan bahasa daerah Lampung, dan ini merupakan pembinaan bahasa Indonesia. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Rofinaldo bahwasanya kita tuh harus bangga untuk berbahasa Indonesia, tetapi jangan lupa dengan adat istiadat dan juga bahasa yang kita miliki di Provinsi Lampung, yaitu bahasa Lampung. Dan pemirsa, saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, selalu jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Tadi itu.